Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Keisha Nabila dengan NIM 12220201441. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika belajar seorang peserta didik dalam perspektif hadis Nabi SAW. Teman-teman, sudah kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban kita selaku umat muslim. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu itu. Nah, salah satunya adalah mengenai adab atau etika dalam belajar. Karena kita adalah seorang peserta didik, maka apa sih adab atau etika? Bagaimana etika seorang peserta didik dalam proses pembelajaran atau dalam proses menuntut ilmu? Di sini saya mengambil hadis atau mengutip hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang isinya adalah kana julusan fil masjidi fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa ilaina faka'anna ala ru'usina at-tayra la yatakallamu ahadun minna, yang artinya saat kami sedang duduk di masjid maka keluarlah Rasulullah SAW kemudian duduk di hadapan kami, maka seakan-akan di atas kami terdapat seekor burung dan tak satu pun dari kami ada yang berbicara. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis tadi menjelaskan bahwasanya ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam suatu majelis yang berisikan para sahabat, di situ para sahabat itu menundukkan pandangannya, tidak mengeluarkan sedikit suara pun, karena itu bentuk para sahabat hormat atau takzim kepada Rasulullah SAW selaku guru mereka. Nah, ini bisa menjadi dalil bahwasanya kita selaku peserta didik itu harus takzim juga kepada guru kita gitu. Nah, teman-teman, menurut Imam An-Nawawi bahwasanya bagi seorang muslim itu, bagi seorang yang mukmin itu, orang tua itu ada dua gitu ya. Yang pertama itu ada orang tua secara biologis atau orang tua secara nasab seperti ibu dan bapak kandung kita gitu ya. Yang menjadi alasan kita hadir atau alasan kita lahir ke dunia adalah dengan adanya pernikahan antara orang tua kita. Nah, yang kedua itu ada orang tua secara ukhrawi atau agama gitu. Nah, orang tua secara ukhrawi ini adalah siapapun orang yang memberikan sedikit ilmunya kepada kita, maka itu dapat dikatakan orang tua kita gitu. Baik itu yang tua maupun bahkan yang lebih muda sekalipun itu bisa dikatakan orang tua kita gitu. Nah, sama halnya gitu, perintah Allah bahwasanya kita itu harus takzim kepada orang tua kita gitu. Nah, karena tadi menurut Imam An-Nawawi itu orang tua itu ada dua, orang tua ukhrawi dan nasab, maka ini juga berlaku bahwa kita itu harus takzim kepada orang tua ukhrawi kita, yaitu siapa? Yaitu guru kita gitu. Nah, dan salah satu kunci keselamatan kita di akhirat adalah dengan cara takzim kepada guru kita. Nah, setelah tadi sudah dijelaskan bahwa kunci daripada keselamatan kita di akhirat adalah dengan cara takzim kepada guru kita gitu, maka kita di sini harus tahu gitu apa saja sih bentuk takzim kita atau bagaimana adab kita selaku peserta didik kepada guru kita. Nah, yang pertama itu adalah dengan cara mentaati atau menaati segala perintah yang diperintahkan oleh guru kita kepada kita gitu. Selama tidak melenceng atau selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Lalu yang kedua ada dengan cara tidak meninggikan suara di hadapan guru kita gitu ya. Teman-teman, di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya kita itu tidak boleh meninggikan suara meninggikan suara di hadapan Nabi gitu. Nah, Nabi itu di sini kan menjadi guru ya, guru dari para sahabat gitu. Nah, jadi perumpamaan itu berarti kita juga tidak boleh meninggikan suara di depan guru kita gitu, di hadapan guru kita. Maka itu adalah satu adab juga ya, kepada bentuk adab kita kepada guru kita. Lalu yang ketiga ada bersabar atas kelakuan atau ucapan yang disampaikan oleh guru gitu. Mungkin selama kita belajar ya selalu ada misalkan perkataan atau perlakuan guru yang mungkin tidak enak di hati kita, maka kita selaku peserta didik atau adab kita selaku peserta didik adalah dengan bersabar gitu. Dan apabila kita berbeda pendapat dengan mereka, dengan para guru kita gitu, maka kita tidak boleh memperlihatkan
bentuk tidak suka kita atau bentuk perbedaan kita gitu di hadapan mereka. Jikapun kita tidak setuju, jikapun kita ingin menyelah, jikapun kita ingin misalkan memberi pendapat kita sendiri, sampaikanlah dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, santun, lemah dan lembut, seperti itu. Lalu teman-teman, yang keempat adalah tawadu di hadapan orang yang mengajari kita atau di hadapan guru kita gitu ya. Jadi salah satu bentuk adab kita gitu selaku peserta didik kepada guru kita adalah dengan cara tawadu di hadapan mereka. Lalu yang kelima ada dengan cara mendoakan guru kita gitu. Nah, yang terakhir, salah satu bentuk adab kita selaku peserta didik kepada guru kita adalah dengan cara mendoakan para guru kita, yang mendoakan keselamatannya, mendoakan keluarganya, mendoakan agar Allah tutupi segala aib-aibnya. Itu adalah bentuk daripada adab kepada seorang guru. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan mengenai adab kita selaku peserta didik dalam belajar gitu. Karena kenapa yang saya bahas adalah etika kita selaku peserta didik kepada guru, karena keberhasilan ilmu kita atau keberkahan ilmu kita itu ada pada ridhonya para guru kita. Maka dari itu kita dalam menuntut ilmu itu harus memperhatikan bagaimana adab kita kepada guru kita agar ilmu yang disampaikan itu dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat, dapat menjadikan keberkahan bagi hidup kita. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.